Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Dengarkanlah Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Dalam judul Kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Kure sumangga puang.
Silakan duduk. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat Hari Paskah bagi kita semua. Tentu ada yang berbeda dari tahun-tahun kemarin. Ada yang hilang dalam suasana Paskah. Biasanya pagi-pagi benar kita bangun, berkumpul di gereja, mencari telur Paskah bersama dengan anak-anak dan cucu. Sungguh bahagia. Bahkan ada obor, pawai obor, luar biasa. Tapi kali ini itu hilang. Tapi saya percaya tidaklah mengurangi semangat Bapak Ibu Saudara-saudara dan jemaat Tuhan. Tidak mengurangi kita semua dalam merayakan Paskah hari ini. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini banyak hal yang bisa kita lihat. Teristimewa bagaimana melihat kehadiran Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan karena itu tema kita hari ini adalah Aku Telah Melihat Tuhan. Pertanyaan yang sangat indah, apa yang kita lihat dengan kehadiran Tuhan dalam situasi kita? Saudara-saudara, kehadiran Tuhan banyak diperlihatkan untuk kita. Tetapi ada hal yang menarik dari melihat kehadiran Tuhan itu. Terkadang dari melihat semuanya itu menjadi perdebatan yang besar di antara kita untuk lalu mulai mengatakan metode, bentuk, dan cara aku melihatnya berbeda-beda. Sehingga saya berkesimpulan saudara-saudara hari ini, apakah yang menghambat kita sehingga sulit melihat Tuhan hadir dalam hidup kita dengan baik? Apa yang menghambat? Pertama-tama saudara-saudara kita belajar dari kitab Yohanes pasal 20 bacaan kita tadi dari Injil Yohanes. Bukankah murid-murid Tuhan Yesus adalah murid yang semangat berjalan bersama dengan Kristus? Tetapi lebih jauh dari itu saudara-saudara, justru ketika Yesus tersalib atau bahkan sejak dia ditangkap dan lalu disalibkan dan dikuburkan, mereka tidak hadir di sana. Tetapi ketika waktu di mana mereka berencana untuk menjenguk Yesus, dikubur Yesus, membawa diri mereka, membawa hidup mereka untuk secara khusus mau menjenguk kubur Yesus. Teristimewa para perempuan. Yang menarik adalah mereka menjumpai kubur itu telah terbuka. Batu itu telah dipindahkan. Batu itu sudah terguling. Saudara-saudara, ketakutan mulai muncul. Kekhawatiran mulai muncul dalam diri Maria Magdalena. Sehingga Maria Magdalena kembali berlari untuk menjumpai para murid. Sangkanya bahwa Yesus sang guru itu telah dicuri. Saudara-saudara, itulah yang terkadang menghambat kita untuk melihat Tuhan hadir dalam hidup ini. Kita kadang ragu, kadang kita khawatir sendiri, kadang kita pesimis. Bahkan banyak hal yang menghantui cara berpikir kita, cara pandang kita, sehingga untuk melihat sesuatu ke depan sebenarnya kita bisa menerobos, kita bisa tembus, kita bisa melihat dan mengamati sesungguhnya apa yang terjadi. Tapi karena ketakutan itulah Maria Magdalena pada akhirnya ketika melihat batu itu sudah terguling, dia
berlari menjumpai murid-murid Yesus. Saudara-saudara, bagaimana kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita ini? Kehadiran Tuhan dalam kondisi COVID-19 ini. Melihat cara kerja Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Boleh saya katakan bahwa situasi yang dialami oleh Maria Magdalena dan murid-murid Yesus dalam kekhawatiran, keraguan, bahkan tanda tanya yang besar mengapa batu itu bisa terguling, dan lalu menjumpai jenazah Yesus yang sudah tidak ada, mayat Yesus yang sudah tidak ada, tinggal kain kapan. Semakin nampak kekhawatiran dan keraguan, kecurigaan yang begitu besar. Mereka sulit melihat Tuhan dalam kondisi yang sedang terjadi. Tapi rupanya murid yang dikasihi oleh Yesus ketika semangat besar itu, dalam Injil Yohanes mencatat murid yang dikasihi itu berlari secepatnya. Dan ini kemungkinan adalah Yohanes itu sendiri. Berlari dengan cepat untuk melihat dan lalu berjumpa dengan fakta historis yang ada. Kubur itu telah kosong. Petrus pun datang dalam keberanian langsung masuk ke dalam kubur dan melihat. Dan saat itu mulai mereka percaya Yesus bangkit. Ada kemenangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, 3 orang yang melihat Maria Magdalena, dan sesudah itu Yohanes yang adalah murid yang dikasihi, dan yang 3 adalah Simon Petrus. Namun ketika Yohanes dan Petrus, Simon Petrus kembali, Maria menangis. Dan dalam tangisan itu saudara-saudara mengungkapkan seluruh keberadaan perasaan dia kepadanya. Situasi yang sedang terjadi dengan tidak menemukan mayat Yesus dalam kubur itu. Bahkan ketika Yesus sendiri berkata kepadanya, Maria, apa yang terjadi? Sangkanya bahwa yang berbicara adalah penunggu taman. Suara Yesus mulai hilang. Warna, perasaan, dan emosi jiwa yang menyatu dengan kebiasaan selama ini mendengar warna suara Yesus itu sudah tidak terlihat lagi. Tidak terasa lagi. Tapi ketika Yesus berkata, "Ibu." Saudara-saudara, menarik sekali. Semangat kembali muncul dari dalam diri sang ibu ketika melihat Yesus itu bangkit. Itulah sebabnya dia mulai berkata, "Aku telah melihat Tuhan," dan mulai menyampaikannya, memberitakannya kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, berita Paskah hari ini untuk kita adalah dalam kondisi situasi kita yang tidak menjadi sebuah kebiasaan, dan yang sering kita lakukan adalah berkumpul di pagi hari subuh-subuh. Bahkan dengan kesibukan kita mencari telur Paskah dan menjalankan pawai obor bersama, serta kegiatan-kegiatan yang besar, lomba-lomba dalam perayaan Paskah. Sungguh kita dibatasi dengan banyak hal. Tetapi tidakkah saudara-saudara kita bisa melihat kehadiran Tuhan lebih dekat lagi ketika kita berkumpul di rumah,
Yang selama ini kita terlalu sibuk dengan segala macam kesibukan kita, tetapi sekarang ada waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk melihat kehadiran Tuhan menyapa kita dalam selamat Paskah. Atau saudara-saudara, adakah kita lalu terbuka sekarang dengan mata melihat bahwa kehadiran Tuhan dalam suasana sekarang ini dalam bentuk kepedulian kepada orang lain, mengasihi orang lain? Oke, saudara-saudara, mereka yang hidup sebagai pegawai negeri yang setiap saat, setiap bulan memang gaji jalan terus, sekalipun kurung diri di rumah, isolasi diri, tetapi tetap lancar. Tapi bagaimana dengan sopir-sopir angkot? Bagaimana dengan mereka yang di PHK? Bagaimana dengan mereka yang pekerjaan setiap harinya harus berjumpa dengan masyarakat sekarang tidak lagi? Saudara, itulah Paskah untuk kita. Dan terima kasih panitia HRG sudah menjalani dan melihat peluang besar sebagai panggilan iman untuk peduli dan mengasihi orang lain. Dan mungkin pelayanan-pelayanan Bapak Ibu sekalian, keluarga masing-masing atau komunitas yang lain dalam kepedulian sesama. Disitulah kita mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Cara dan bentuk kehadiran Allah berbeda. Caranya adalah bagaimana kita melihat Allah dengan melihat sesama. Bukan lagi sebuah perdebatan besar. Mana yang benar dan mana yang salah. Tinggalkan saudara dan kita mulai masuk dalam satu tatapan pandangan bersama. Di dalamnya kita melihat, aku melihat Allah ketika berjumpa dengan saudara kita. Berjumpa dengan sesama kita yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan sapaan, membutuhkan pelayanan kasih. Disitulah kita melihat Allah. Perjumpaan dengan sesama sangat menarik, saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Lalu, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab sulitnya kita merasakan perjumpaan dengan Allah seperti itu? Sebab kita masih merasa diri benar, masih merasa diri besar, masih merasa diri mampu, atau pandai, atau hebat, cerdas. Kita sekarang dilatih dalam kerendahan. Saudara, kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, ibaratnya kubur kosong, hidup tanpa Kristus. Dan karena itu Kristus meninggalkan semuanya dalam tahta yang tinggi, lalu mengambil posisi dan ada pada kerendahan. Tapi dari kerendahan itu ia melihat dan memandang seluruh dunia ini untuk diselamatkan. Jadi bagaimana dengan COVID-19? Saudara, saya teringat ketika peristiwa Krismon. Ada orang mengatakan, terima kasih Bapak Krismon. Sebab bagi mereka telah menguntungkan posisi itu, situasi itu, keadaan itu. Walaupun di sisi yang lain orang banyak menderita. Terjadi kebangkrutan dan lain sebagainya. Tapi hari ini kalau kita mau melihat COVID-19 jangan menjadi persoalan besar. Waktu dan ruang tidak membatasi kita untuk melihat Tuhan. Sebab ternyata kasih kuasa Tuhan itu besar dan luas untuk kita masuk ke dalam. Dan karena itu dalam terkondisinya kita sekarang tidak berarti lalu membatasi diri untuk mengasihi Tuhan. Mari saudara kita bangkit. Yesus yang bangkit memberikan jaminan dan motivasi bagi kita untuk juga bangkit dalam kepedulian bagi orang lain. Tapi pertama mulailah dalam keluarga. Peduli untuk menciptakan kebersihan diri. Kepedulian dalam lingkungan kita untuk mulai bersih-bersih lingkungan rumah.
kepedulian untuk mulai saling mengasihi dalam rumah sebelum kita keluar mengasihi orang lain. Kasihi orang dalam rumahmu, istri, suami, anak-anak. Kumpul bercengkrama, berbagi perasaan, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi cinta dan kasih dalam rumah tangga, dan mulai keluar memberitakannya kepada orang lain, sehingga itu menjadi sukacita yang besar. Kuatkan sekarang kehidupan keluarga dan rumah tangga, sebab itu yang dikehendaki Allah. Dan lalu kita keluar tanpa melihat perbedaan. Sebab perbedaan itu bisa membuat kita tidak bisa berjalan dalam terang kasih Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita merayakan Paskah dengan melihat Allah hadir melalui hidup dengan sesama. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita masuk dalam waktu teduh. Kita tunduk di hadapan Tuhan menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan itu besar untuk kita. Allah itu selalu melawat kita, saudara. Allah itu peduli bagi kita, saudara. Dan katakan dalam dirimu, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Melihat Tuhan di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup bersama dengan suami, istri, dan anak-anak. Melihat Tuhan dalam percakapan-percakapan dengan anak-anak, dengan istri, suami, keluarga. Bahkan melihat Tuhan dengan kehidupan sesama kita lewat kepedulian untuk menolong dan membantu mereka. Dengan spontan dan dengan tulus. Kalau dalam kondisi situasi kita dengan hadirnya COVID-19, himbauan-himbauan membangun imun, jauhi keramaian, jauhi kerumunan orang. Maka bangunlah imanmu dan jauhi yang jahat. Lakukan yang Tuhan mau. Pandang dan lihat kehadiran Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu. Cinta kasih Tuhan itu ada. Rayakanlah Paskah, bahwa Kristus telah memenangkan engkau dan kamu telah melihat Tuhan. Kita melihat Tuhan hadir dalam rumah tangga dan hidup kita.